Shalom saudara, puji Tuhan, saya bersyukur boleh kembali menjumpai saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini, dan berharap boleh menjumpai saudara sekalian dalam keadaan yang tetap diberkati oleh Tuhan dan tetap dipertemukan hal-hal yang baik. Amin saudara. Mari kita kembali bersama-sama membuka Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7 ayat 19 kita mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin saudara. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini mungkin cukup keras bagi kita saudara, tetapi bagi orang percaya yang sungguh mengerti kehendak Tuhan, firman ini merupakan peringatan yang meneguhkan kembali kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga saudara. Nah, kalau saya saudara sama sekali merasa tidak terusik ya ketika mendengarkan firman Tuhan ini saudara, sebab ketika kita melihat firman Tuhan ini maka kita ditantang untuk melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, sebagai warga negara kerajaan surga saudara. Apa yang kita hendak lihat dalam pembacaan kita ini adalah bagaimana kita diajak untuk lebih memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Allah ya, sebagai pewaris kerajaan surga saudara. Kita akan melihat saudara ya, dalam pembacaan kita ini mengumpulkan harta kita di surga ya. Harta saudara itu berbicara tentang materi ya. Ada materi ya, yaitu uang dan juga barang-barang saudara. Nah, saudara yang kekasih, nah, Tuhan mau supaya kita ini sebagai anak Allah memiliki kewajiban, yaitu apa saudara? Kita diajar untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Allah, melakukan apa yang merupakan tuntutan-tuntutan dari kita sebagai anak Allah, yaitu kita diajak untuk belajar mengumpulkan harta kita di surga. Apakah saudara tahu asal kita yang sebenarnya? Memang kita saudara ada di bumi, tetapi jangan lupa bahwa kita hanya menumpang, karena asal kita yang sebenarnya sebagai orang yang percaya saudara, yang telah melakukan sunat secara rohani, itu apa? Kewarga negaraan kita adalah warga negara surga saudara ya. Jadi kalau kita ada di dunia sekarang itu kita hanya menumpang saja untuk sesaat menjadi saksi Kristus semenjak kita dipercayakan Tuhan untuk ada di bumi ini, supaya sekeliling kita boleh tahu bahwa hanya Tuhanlah yang berhak memberikan hidup kekal itu saudara. Nah, kita diajar untuk bagaimana mengumpulkan segala harta yang terbaik kita kumpulkan di tempat asal kita sebenarnya saudara. Nah, apa yang menjadi kadang-kadang sulit untuk kita melakukan itu saudara? Karena kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya ya. Kita belum memahami betul saudara status kita sebagai anak Allah ya. Jadi
berhak selalu diingatkan oleh Tuhan Bapa kita untuk mengingat tempat asal kita, yaitu surga, dan Tuhan selalu mengingatkan supaya kita belajar ya, mengumpulkan setiap apa yang kita miliki ya, yang seharusnya kita berikan, saudara, kita kumpulkan di surga. Jangan pernah berkata, saudara, ketika kita misalnya memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan, atau kita bawa ke gereja itu, apakah itu dalam bentuk barang atau uang, jangan pernah berkata, saudara, bahwa kita bawa ke sana supaya majelis di sanalah yang memiliki semuanya, atau orang-orang di gereja yang memiliki segalanya. Tidak, saudara. Memang dia dipercayakan untuk mengelola, tetapi pada dasarnya itu Tuhanlah yang kita berikan. Sekali lagi, sebenarnya, saudara, ya, Tuhan tidak membutuhkan itu dari kita. Kenapa? Tuhan itu kaya. Dia memiliki langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan dari kita hari ini, saudara, adalah Dia hanya butuh ketaatan kita, ya. Dia hanya butuh ketaatan kita kepadanya. Apakah kita mampu bisa mentaati apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum Tuhan, saudara? Atau kita lebih memilih untuk mendengarkan apa yang daging kita bilang, ya? Jadi, saudara, sekali lagi, jika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita memberinya untuk manusia, tetapi semua yang kita berikan itu, saudara, persembahan yang kita berikan itu, baik itu berupa benda atau uang, itu kita berikan untuk Tuhan. Dan tanpa sadar, saudara, sebenarnya kita sedang menabung di surga, kita sedang menyimpannya di surga, sehingga kita ini berhak menuntut ketika kita sampai di sana. Kenapa? Karena kita sudah menyimpannya. Semua barang yang baik, berharga, yang terbaik, kita sudah menyimpannya, sehingga ketika kita sampai di asal kita yang sebenarnya, kita punya hak di sana, saudara. Kita punya hak di sana. Sebab apa, saudara? Surga itu memang ada. Dan percayakah kita, saudara, ya, bahwa apa yang sedang kita lakukan di bumi, segala yang sedang kita taburkan di bumi, saudara, kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, ya. Kita tanpa sadar sedang menabur untuk diri kita, kita simpan di surga. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika kamu memberikan, saudara, kepada hamba Tuhan, atau memberikan persembahan, karena kamu sedang mengumpulkan hartamu di surga, saudara, ya. Contohnya, ini hal yang tidak bisa dilalaikan tentang perpuluhan. Itu nyata-nyata perpuluhan itu adalah milik Tuhan, dan kita tidak bisa menahan itu, saudara, karena itu milik Tuhan. Nah, tetapi, saudara, sebenarnya, ya, Tuhan mau supaya kita dilatih, daging kita dilatih untuk belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saudara, ya. Perpuluhan adalah sesuatu yang harus, wajib diberikan, saudara, tidak boleh ditahan. Itu harus, ya. Itu adalah milik Tuhan. Nah, dan janji Tuhan, saudara, ketika kita melakukan itu, maka segala hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita itu dijauhkan, saudara, ya, dijauhkan. Ya. Bukan hanya itu, saudara, apa yang kita berikan melalui barang, apa dalam bentuk barang, semua itu, saudara, kita harus menyadari bahwa kita sedang menyimpan di tempat asal kita yang sebenarnya, saudara. Jadi jangan pernah merasa rugi jika memberikan, apalagi kepada hamba Tuhan yang kita tidak sukai. Tidak, tetapi anggap saja
kamu melakukannya untuk Tuhan sehingga kamu sama sekali tidak kecewa ya, tetapi lepas bahwa ada janji Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupanmu baik sekarang maupun hidup yang akan datang. Saudara percaya itu? Harus kita percaya saudara ya. Mari kita saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami untuk belajar memberikan dengan sepenuh hati, karena kami tahu apa yang kami lakukan itu bukan kami lakukan kepada manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika kami menabur segala hal yang terbaik, berarti kami menyimpan segala harta kami di surga yang tidak akan pernah dirampas oleh apapun itu Tuhan. Karena itu Bapa, ajar kami untuk menyadari siapa kami ini sebenarnya, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang ditentukan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Karena itu Bapa, kuatkan kami dan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam firman Tuhan ini Bapa. Kami percaya hidup masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.